ajak ahli agama, ahli ulama, bapak pastor, bapak ulama, pendeta, ahli tokoh-tokoh agama, ajak mereka berdiskusi. Nih ada ayat ini sesungguhnya menginformasikan, Dasat, hati-hati kok, mengaku kok Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, baru saja makan barang haram. Satu di antaranya SPJ palsu. Ada SPJ-nya, tidak ada perjalanannya. Baru sopirnya nak suruh pergi tanda tangan. La haula wala quwata illa billah. Baik, kalau nak kasih juga bagian sopirnya. Dosamu itu sopir, kalau kau pergi tanda tangan dapat tongko dosa cilaka. Kalau dapat kau dosa, dapat Joko juga bagian duit. Rasa-rasanya masih adil-adil sedikit. Maka ketika kau disuruh tanda tangan SPJ palsu, sampaikan mohon maaf, saya tidak mau mengantar Bapak masuk neraka, saya mau mengantar Bapak masuk surga. Bisa aku bilang begitu? Bisa kok? Nah, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, baru saja kita makan uang haram. Dan salah satu juga kita bisa mati makan uang haram, jadi pegawai negeri nyogok. Lebih baik Bapak menjadi pegawai honor daripada menjadi pegawai negeri nyogok sampai ratusan juta. Ada di sini? Ada? Biasanya tuh pegawai honor kodong Satpol PP, polisi setengah. Pak Kapolres, saya baru-baru ceramah di PLN. Itu satpam kan merasa terangkat marwahnya sekarang. Ustadz, selama kami pakaian seperti polisi, terangkat derajat kami Ustadz. Kami dikira polisi. Saya bilang, iya kok rugikan polisi. Polisi dikira satpam. Waqala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam pilwali, jangan Islam pil caleg. Itu politisi kalau mau dicoblos, ada. Penampilan nak kala-kala Ustaz Dasat. Songko. Pakai gamis, pakai serban, bahasanya afwan. Masuk keluar masjid, begitu terpilih, tidak pernah lagi injak masjid. Ada begitu di Balikpapan? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Jangan Islam pencitraan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian setan. Di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Allah. Ternyata saya ceramah di tempat ini masih banyak juga setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa? Handphone. Sudah ceramah masih sekali dibilang ada HP-nya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang gembira? Simpan dulu HP bos, simpan dulu. Wah, Bapak tahu enggak, saya bisa sampai Balikpapan. Saya tadi malam masih di Jakarta. Subuh-subuh sudah ke Batu Licin. Selesai khotbah lalu ke sini. Belum istirahat, sudah 8 hari saya jalan keluar. Sampai ke sini, untuk apa? Menghargai undangannya masyarakat kota Balikpapan.
Lalu saya sampai di sini, Bapak cuma main handphone. Hargai juga perasaanku, bos. Yang ketawa serius kayak ini. Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Nggak usah kau siaran langsung. Siaran langsung juga baru 2 penontonnya. Ada Tom itu ibu-ibu talekan orang ceramah selfie di sini. Nah tulis latar belakang Das Atlantik. Kok kira saya pot bunga? Simpan dulu HP, simpan dulu, dengar dulu ceramah. Ya, bisa ya? Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau Bapak rekam sendiri, gambarnya kabur. Suaranya tidak jelas. Kenapa? Namanya kekuatan HP jauh. Kalau mau dinonton Ustadz, gampang. Buka YouTube, tulis Das Atlantik ulang tahun Kota Balikpapan. Keluar nih itu ceramah. Sudah itu jangan lupa like and share. Kalau Bapak Ibu nonton tidak disertai like and share, Bapak cuma dapat ilmu, saya tidak dapat apa-apa. Kalau like and share, Bapak dapat ilmu, saya dapat baju. Adil toh? Oke, simpan HP dulu ya. Wakala idan. Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi duduk-duduk, tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu ketua DPR berapa jari-jari tak? Ibu-ibu berapa jari-jarinya? 10. Cacat gitu. Ada kaki toh? Masa nggak kita ikut? Nggak ada jari-jari kayak kita. 20. Ini malaikat Pak, 1 juta jari-jarinya. Nabi tentu kagum. Wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, Muhammad, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Sekaya-kayanya ibu wali, tidak mungkin dia bisa catat itu air hujan. Tidak mungkin. Tapi ini malaikat mampu dia catat. Lalu Nabi dekati malaikat itu. Malaikat, betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat. Tapi yang tidak ku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Nabi kamu, apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di aula kantor wali kota Balikpapan, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan di tempat itu. Bu, Pak, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, maka dari sini itu surga. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nabi Adam berdosa, itu Nabi. Nabi Yunus berdosa, pernah sangka buruk dia tinggalkan tugasnya. Nabi. Nabi Nuh gagal didik anaknya. Nabi Lut gagal didik istrinya. Itu Nabi. Apalagi kita yang hidup zaman medsos. Ada layangan putus. Wih, ada juga di sini. Bahaya orang Balikpapan nih. Tahu selingkuh nih. Bagaimana orang tidak selingkuh kalau salammu hancur-hancur? Nah, kenapa orang masuk surga? Ditimbang pahalanya, kebaikannya, ditimbang keburukannya. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya ketimbang keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Ada yang tahajud tadi malam? Ada barangkali 1. Ada yang puasa Senin Kamis kemarin? Ada barangkali 1. Ada yang sudah pernah bangun masjid? Barangkali 1. Ada yang tiap tahun pi umroh? Barangkali 1-2 orang. Bagaimana kita mau masuk surga kalau hanya amal seperti itu yang Bapak kumpul? Lalu untuk memperbanyak amal masuk surga itu, ketika kalian kumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau dengar, bisa kita tanding salawat? Jangan buka masker, tetap bersalawat dengan dalam maskernya. Ibu-ibu dulu,
Bisa ibu? Saya ajak bersalawat, kita ikut. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Oke, ikut saya bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 8,3. Ini bukan keras, inilah suara perempuan namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita. Makanya ibu-ibu gadis dan janda, kalau kau ditelepon kepala dinasmu, jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam Pak Kadis. Bagaimana Pak Kadis tidak tergelepak-gelepak? Di mana dek? Di rumah aja Pak. Caleda. Coba beda yang tegas. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi ngapain? Apa tanya-tanya Pak? Nggak ditelepon aku lagi besok. Ini waalaikumsalam. Candeda nah. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Ya, mana lebih kencang? Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Yuk, yuk. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, nilainya 8,5. Bapak Ibu diam, kita dengar ini bos-bos. Diam, kita dengar ini. Kan dia tahu si bos-bos ini. Siapa tahu cuma menandi casing. Ayo, selawat bareng-bareng Pak. Ayo. Salawatullah ala toha. Salatullah salamullah. Masya Allah. Kenapa keras suaranya mereka? Karena ada tentara sama polisi di sini. Alhamdulillah ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Wali Kota Kota Balikpapan, Bapak Haji Rahmat Masud SE MSI beserta istri, Ketua DPR Kota Balikpapan yang beserta istri, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Danlan Tamal, ya itu semua. Ketua MUI yang saya muliakan, Pak Kanwil Agama, Pak Sekda, dan Ketua Panitia, serta kalian Bapak Ibu semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 125 tahun Kota Balikpapan, lebih tua dari Indonesia. Kalau ini Kota Balikpapan mau sukses, ada wasiatnya Nabi. Nabi tanya, kalau sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah kota, sebuah negara mau tegak dan sukses, nih 4 rahasianya. Harus ditopang oleh 4 hal, ditunjang oleh 4 hal. Kota Balikpapan ini kalau mau sukses, maka harus ditonggak, ditopang, didorong oleh 4 hal. Yang pertama kata Nabi, bi ilmil ulama, ilmunya para ulama. Maka Pak Waliku yang saya hormati, Bapak Haji Rahmat Masud, ketika Bapak mau mengambil keputusan, ajak ahli agama, ahli ulama, Bapak pastor, Bapak ulama, pendeta, ahli tokoh-tokoh agama, ajak mereka berdiskusi. Nih ada programku bagaimana tinjauan agama. Jangan ulama dan ahli agama hanya dipanggil ketika kampanye. Karena mereka punya massa, mereka punya gerbong, maka dipanggil mereka. Begitu terpilih, tidak pernah lagi diajak ngomong.
Nanti dia diajak ngomong, ada lagi ribut-ribut, panggil tokoh agama. Panggil tokoh agama. Kalau mau berkah di Balikpapan.